Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG beserta Bapak Syamsuddin Aziz Saputra MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian serta rekan-rekan kelas C yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bella Platini Hidayat dengan NIM 123202084, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan garis besar dari proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Brain Rot Akibat Penggunaan Konten Digital Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam dunia pendidikan, konten-konten digital atau media pembelajaran digital dapat menciptakan proses belajar yang menarik, interaktif, dan fleksibel, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Hal tersebut didukung oleh teori perkembangan kognitif yang mengakui media digital sebagai alat yang dapat membantu pemahaman siswa melalui visualisasi dan pengalaman belajar yang mendalam. Namun faktanya, dalam kondisi lain, penggunaan konten digital yang berlebihan atau di luar batas normal penggunaan memberikan dampak yang berfokus langsung pada perkembangan kognitif. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya rangsangan yang masuk secara bersamaan seperti notifikasi, hyperlink, dan konten interaktif yang memecah perhatian otak, sehingga terjadi kelelahan kognitif dan penurunan fokus. Nah, hal tersebut menghadirkan sebuah fenomena unik, yakni hadirnya sebuah fenomena yang disebut dengan istilah brain rot. Menurut Oxford University Press, brain rot adalah penurunan yang signifikan dalam kemampuan mental atau intelektual seseorang akibat konsumsi berlebihan materi yang tidak bermakna, terutama yang bersifat online. Berdasarkan hasil literatur, brain rot ini merupakan fenomena yang menjabarkan kondisi di mana otak mengalami penurunan kapasitas konsentrasi, fokus, dan kemampuan berpikir kritis akibat paparan konten digital yang berlebih, cepat, dangkal, dan hanya berorientasi hiburan. Bahkan ketika digunakan sebagai media pembelajaran sekalipun, tidak menutup kemungkinan menyebabkan brain rot jika penggunaannya terlalu sering dan tidak terkontrol. Setelah ditelusuri, fenomena brain rot ini juga ternyata mengintai generasi muda Indonesia, mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia menurut laporan We Are Social yang bersumber dari data lembaga riset Ketios mencapai 212 juta orang per Januari 2025 dari kisaran 285 juta penduduk di Indonesia. Artinya persentase pengguna internet di Indonesia mencapai 74,6%. Maka tak heran bila mana generasi muda di Indonesia terkena dampak dari fenomena tersebut, mengingat jumlah pengguna internet yang cukup tinggi. Nah, salah satu dampak yang terjadi akibat fenomena brain rot ini yaitu menurunnya motivasi belajar baik di kalangan siswa maupun mahasiswa karena konsumsi konten digital secara berlebihan, terutama yang bersifat instan dan kurang bermakna, sehingga berujung pada penurunan ketekunan dan minat dalam belajar yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. Psikolog dari IPB University menjelaskan bahwa mahasiswa yang terbiasa mengonsumsi informasi instan cenderung kehilangan motivasi intrinsik karena merasa proses belajar yang memerlukan fokus dan waktu lebih panjang terasa membosankan dan sulit untuk diikuti. Hal ini menjadi fenomena yang relevan bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang membutuhkan fokus dan motivasi tinggi dalam memahami materi keagamaan dan pendidikan yang bersifat mendalam dan reflektif. Fenomena brain rot ini menjadi penghambat serius yang harus diatasi agar motivasi belajar mahasiswa PAI tetap terjaga dan meningkat. Strategi pembelajaran yang adaptif seperti pembelajaran berbasis proyek dan metode yang merangsang minat serta fokus mahasiswa PAI sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari brain rot dan mengembalikan motivasi belajar yang optimal di era digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat brain rot pada mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kedua, bagaimana tingkat motivasi belajar pada mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang ketiga, bagaimana pengaruh brain rot akibat konsumsi konten digital yang berlebihan terhadap motivasi belajar mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Batasan masalah pada penelitian ini yakni fokus analisis mengarah pada mahasiswa sebagai subjek penelitian di lingkungan perguruan tinggi tanpa memperluas ke kelompok usia atau profesi lain. Variabel yang diteliti meliputi intensitas penggunaan konten digital, tingkat brain rot, dan tingkat motivasi belajar dengan menggunakan instrumen kuantitatif berupa angket yang akan disebarluaskan terhadap responden.
Penelitian tidak membahas konten digital yang digunakan secara spesifik, kecuali yang berpotensi menyebabkan brain rot, seperti jenis konten hiburan atau konten yang bersifat cepat dan dangkal. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada dampak jangka pendek selama masa studi tanpa memasukkan variabel lain seperti faktor psikososial maupun pengaruh lingkungan keluarga atau kampus yang mungkin juga mempengaruhi motivasi belajar. Batasan ini dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas penelitian sehingga hasilnya dapat menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas antara variabel penggunaan konten digital berlebihan, brain rot, dan motivasi belajar. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih terfokus mengenai masalah yang dihadapi mahasiswa dalam konteks penggunaan media digital ini. Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat brain rot pada mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat motivasi belajar mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan konten digital yang berlebihan mempengaruhi terjadinya fenomena brain rot pada mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada beberapa hal yang dapat dipandang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis dengan mengangkat penelitian ini. Di antaranya, pertama, manfaat teoritisnya dapat menambah pengetahuan tentang dampak brain rot akibat penggunaan konten digital yang berlebihan terhadap motivasi belajar mahasiswa dan digunakan sebagai rujukan tambahan bagi sumber keilmuan. Lalu manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang nyata bagi berbagai pihak terkait dalam dunia pendidikan. Seperti manfaat bagi mahasiswa sebagai subjek penelitian, yang mana hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan penggunaan konten digital agar tidak berlebihan sehingga dapat menjaga fungsi kognitif otak dan meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, manfaat bagi pendidik dan pengelola perguruan tinggi. Yakni penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang metode pembelajaran yang adaptif terhadap tantangan era digital, serta mengembangkan program edukasi literasi digital yang mampu memantik motivasi belajar mahasiswa secara efektif. Hasil penelitian dapat menginformasikan kebijakan dan strategi kampus dalam mengontrol akses konten digital yang berdampak negatif, sekaligus memfasilitasi pemanfaatan teknologi pembelajaran yang mendukung prestasi akademik. Selanjutnya, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis sendiri karena memberikan pengalaman baru dalam mencari ilmu di balik sebuah fenomena. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat Putra dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul Pemanfaatan Literasi Media Digital terhadap Siswa Sekolah Dasar dalam Pencegahan Fenomena Brain Rot, yang mana penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama menunjukkan pengaruh brain rot terhadap motivasi belajar. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ira Kusmawati dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang berjudul Bangun Kekuatan Otak Remaja, Peer Support sebagai Senjata Melawan Brain Rot. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas terkait konsep brain rot terhadap motivasi belajar secara tidak langsung. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fodil dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang berjudul Kreativitas Motorik sebagai Strategi Pencegahan Brain Rot di SDN Kendal Sari 1 dan 2. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadil dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang berjudul Kreativitas Motorik sebagai Strategi Pencegahan Brain Rot di SDN Kendal Sari 1 dan 2. Yang mana penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas konsep brain rot. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Jarrotul Masruro pada tahun 2024 yang berjudul Mengurangi Overconsumption Konten Brain Rot Media Sosial melalui Pendidikan Tazkiyatun Nafs guna membentuk karakter religius dan intelektual pada siswa madrasah. Yang mana penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas konsep brain rot dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pandit Aribowo dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang berjudul Dampak Penggunaan Media Sosial Brain Rot terhadap Kesehatan Mental Remaja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental remaja. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas terkait konsep utama brain rot. Berdasarkan kelima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena brain rot ini memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pembelajaran, baik dari segi hasil maupun motivasi belajar sebagai tekad seseorang menempuh pembelajarannya. Untuk kajian teori, pada penelitian ini merujuk pada beberapa teori. Yang pertama, Self-Determination Theory, yakni teori yang dikembangkan oleh Richard Yan dan Edward Techey pada tahun 1985. Self-determination ini merupakan teori komprehensif dari motivasi manusia yang berfokus pada perkembangan dan fungsi perilaku dalam konteks sosial. Selanjutnya, teori self-regulation oleh Albert Bandura.
Self-regulation dalam bahasa Inggris mempunyai arti yaitu pengaturan diri atau meregulasi diri sendiri. Regulasi diri menurut Albert Bandura adalah kemampuan individu untuk mengatur dan mengendalikan perilaku, pemikiran, dan emosi mereka sendiri yang melibatkan beberapa proses kognitif seperti perencanaan, pemantauan diri, dan penilaian diri, dan pengaturan tingkah laku. Individu menggunakan pengetahuan dan keyakinan mereka tentang diri mereka sendiri untuk mengatur tindakan mereka. Yakni brain rot. Brain rot menurut para ahli adalah fenomena penurunan fungsi kognitif, emosional, dan perilaku yang dialami akibat paparan berlebihan terhadap konten digital berkualitas rendah dan penggunaan media digital yang berlebihan. Brain rot ditandai dengan menurunnya kemampuan memori, rentang perhatian yang pendek, kesulitan dalam membuat keputusan, dan gangguan fungsi eksekutif otak. Selain itu, brain rot juga dapat menyebabkan desensitisasi emosional, beban kognitif berlebih, serta konsep diri negatif. Selanjutnya, motivasi belajar. Dalam pendidikan, motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan seseorang. Motivasi belajar mengacu pada dorongan dari dalam individu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas belajar dengan tujuan mencapai suatu hasil atau prestasi tertentu. Untuk melakukan aktivitas belajar secara efektif dan berkelanjutan guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, terkait mahasiswa pendidikan agama Islam itu sendiri, yakni mahasiswa PAI merupakan individu yang menempuh pendidikan tinggi pada program studi pendidikan agama Islam yang bertujuan membekali mereka dengan pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam serta kemampuan pedagogis untuk mengajar agama Islam secara efektif. Mahasiswa PAI tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan akhlak, tetapi juga metodologi pengajaran, psikologi pendidikan, dan teknologi pendidikan guna menjadi tenaga pendidik yang kompeten. Berdasarkan hasil kajian pustaka dan teori-teori yang relevan, penggunaan media digital masif menyebabkan paparan konten digital yang intens dan berlebihan, yang dapat menimbulkan fenomena brain rot sehingga menyebabkan penurunan fungsi kognitif akibat konsumsi konten tidak bermakna, yang berdampak pada penurunan motivasi belajar pada mahasiswa, khususnya pada mahasiswa PAI. Hal ini menjadi sebuah masalah yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran agama yang mendalam dan reflektif, mengingat mahasiswa PAI tidak hanya mempelajari ilmu agamanya, tapi juga memahami metodologi pendidikan. Hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, H0. Tidak ada pengaruh signifikan antara penggunaan konten digital yang berlebihan terhadap motivasi belajar mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kedua, ada HA, yakni hipotesis alternatif, yang mana adanya pengaruh signifikan antara penggunaan konten digital yang berlebihan terhadap motivasi belajar mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hipotesis ini akan diuji dengan analisis kuantitatif menggunakan data dari angket yang mengukur intensitas penggunaan konten digital, tingkat brain rot, dan motivasi belajar mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode angket untuk memperoleh data tentang pengaruh penggunaan konten digital yang berlebihan terhadap fenomena brain rot dan motivasi belajar mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengukur hubungan antar variabel serta menghasilkan data yang dapat dianalisis secara statistik. Ini dilaksanakan di kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang beralamat di Jalan Cimencrang, Kecamatan Gedebagi, Kota Bandung. Lokasi tersebut dipilih karena relevan dengan fenomena yang diangkat, yaitu pengaruh brain rot akibat penggunaan konten digital yang berlebihan terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang memiliki karakteristik dan kondisi yang mendukung data penelitian. Selain itu, akses lokasi yang mudah karena peneliti sendiri merupakan mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung sehingga mudahnya akses terhadap subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa-mahasiswi jurusan pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang mana sampelnya diambil dengan teknik random sampling sebanyak 38 responden untuk memastikan keterwakilan data dan kemudahan analisis. Selanjutnya, variabel dan indikator. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu intensitas penggunaan konten digital. Definisi konseptualnya yakni tingkat frekuensi dan durasi mahasiswa menggunakan berbagai konten digital seperti media sosial, video streaming, game, dan aplikasi hiburan dalam aktivitas sehari-hari. Definisi operasionalnya, pengukuran jumlah jam penggunaan konten digital per hari dan frekuensi akses konten digital yang dilakukan oleh mahasiswa diukur menggunakan angket dengan skala Likert 1-4. Dengan indikator, jumlah jam penggunaan konten digital setiap hari, frekuensi menggunakan konten digital, jenis konten digital paling sering digunakan, intensitas interaksi dengan konten digital. Yang kedua ada variabel mediasi, yakni tingkat brain rot. Definisi konseptualnya yakni kondisi gangguan fungsi akibat Definisi konseptualnya yakni kondisi gangguan fungsi kognitif akibat paparan berlebihan terhadap konten digital yang menyebabkan menurunnya daya konsentrasi,
daya ingat, dan kemampuan berpikir kritis. Tingkat brain rot diukur melalui skala psikometrik yang meliputi gejala seperti kesulitan fokus, cepat lupa, dan kelemahan proses berpikir yang dialami mahasiswa. Indikatornya kesulitan mempertahankan fokus pada materi belajar, frekuensi lupa hal-hal penting yang dipelajari, penurunan kemampuan analisis dan berpikir kritis, tingkat kelelahan mental akibat penggunaan konten digital. Lalu yang ketiga ada variabel terikat atau dependen, yakni motivasi belajar mahasiswa. Definisi konseptualnya dorongan internal dan eksternal yang memengaruhi kemampuan dan konsistensi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Definisi operasionalnya, motivasi belajar diukur dengan kuesioner psikologi menggunakan skala Likert yang menilai aspek minat belajar, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, serta ketekunan dalam akademik. Indikatornya yakni minat belajar terhadap mata kuliah PAI, keterlibatan aktif saat perkuliahan atau tugas, ketekunan menyelesaikan tugas dan belajar mandiri, perilaku proaktif dalam kegiatan akademik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan skala Likert 1-4 yang mengukur intensitas penggunaan konten digital, gejala dan tingkat brain rot, serta motivasi belajar. Data dikumpulkan melalui penyebaran angket online kepada responden sesuai dengan ketentuan. Pengumpulan dilakukan selama 1 minggu disertai pengarahan untuk mengisi angket secara jujur dan tepat waktu. Validitas instrumen diuji melalui validitas isi dan konstruk menggunakan metode uji korelasi item dengan skor total. Reliabilitas diukur menggunakan Cronbach Alpha dengan standar minimal 0,7 untuk menunjukkan konsistensi internal instrumen. Data yang terkumpul akan diolah menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau ANATS dengan teknik analisis regresi dan analisis jalur untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel intensitas penggunaan konten digital, brain rot, dan motivasi belajar. Prosedur pelaksanaan penelitian secara umum terbagi dalam 3 tahap utama, yaitu pra-riset, riset, dan pasca-riset. Berikut uraian lengkapnya. Yang pertama adalah pra-riset atau persiapan, dari mulai mencari dan menentukan fenomena atau topik yang relevan dan menarik sebagai fokus penelitian, lalu melakukan tinjauan pustaka untuk memahami kajian teori, temuan sebelumnya, dan menemukan celah penelitian, dan menyusun dan menguji instrumen penelitian untuk memastikan validitas dan reliabilitas sebelum disebarkan ke sampel. Lalu lanjut ke masa riset atau pelaksanaan, yakni mengumpulkan data di lapangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, lalu mengolah dan menganalisis data menggunakan metode statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir ada fase pasca riset, yakni pelaporan dan tindak lanjut. Yang pertama adalah menginterpretasikan hasil analisis data untuk memberikan kesimpulan terkait pengaruh variabel yang teliti dan membuat laporan penelitian yang sistematis dan lengkap meliputi latar belakang, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Demikian pembahasan proposal dengan judul penelitian pengaruh brain rot akibat penggunaan konten digital yang berlebihan terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.